Halo, ketemu lagi di motogadget.id. Dan di video kali ini saya pengen ngebahas motor yang udah saya janjiin kemarin ya, yang penuh hujatan buat kaum mendang mending mencret. Apa itu? Yap, betul banget, Suzuki Gixxer 250 SF. Oke deh, di video kali ini mari kita kumpas tuntas ya, sambil selonjoran, terus sambil nyantai, terus ya apa aja lah. Pokoknya tentang beberapa hal yang pengen saya bahas tentang Suzuki Gixxer ini, jangan sampai lewatkan. Kenapa? Motor ini tuh banyak banget yang hujat. Apa salahnya? Di mana salahnya? Terus salah siapa sih? Nanti saya bakal kasih video iklannya ya, biar kalian bisa nikmatin motornya kayak gimana. Terus pokoknya simak video penjelasan versi saya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di motogadget.id. Oke deh. Udah nonton video iklannya kan? Ya udah, kali ini kita bahas ya. Ada beberapa hal atau faktor yang saya bisa simpulkan kenapa ini motor bisa rame banget yang hujat. Oke, kita simak ya baik-baik. Dengerin nih. Faktor pertama yaitu desain yang mungkin katanya ala kadarnya. Kalau kita ngebahas soal sektor desain, agaknya sedikit bikin otak saya rada jungkir balik ya. Iya gak sih? Kenapa gitu? Jadi gini, motor ini itu diboyong langsung dari Vrindavan, Ladusing, Vegana dan lain-lain yang sering kalian sebut bebas dah apa aja itu ya kan. Jadi ya desainnya itu ngikutin pasar yang lagi rame di sana sih setahu saya. Tapi ya nggak tahu juga sih rame apa enggaknya. Soalnya saya kan nggak di sana ya kan. So mungkin dari sektor ini apa ya, masyarakat plus 62 dengan mudahnya menghujat desain motor yang notabene kata mereka itu jelek. Katanya sih, pokoknya gimana ya, geli kalau dilihat kata mereka. Ada yang bilang abangnya lele lah, terus ikan dugong lah, terus ikan arwana nyungsep lah. Aduh, rame banget deh pokoknya. Pusing dengernya. Tapi dibalik desainnya yang kayak arwana nyungsep itu, ternyata terselip beberapa fitur dan spek yang mungkin agak sedikit menarik sih buat saya sih. Dari kayak mungkin stangnya yang udah upper yoke ala-ala India gitu ya, mirip kayak motor-motor bajai sama TVS yang pernah seliweran tuh beberapa tahun lalu tuh. Tapi kayaknya KTM juga ada deh yang model stangnya kayak gini. Ya, terus abis gitu
jok boncenger nih. Kalau saya lihat udah nggak marahan lagi. Jadi dia udah nyatu gitu, kayak makin akur kan. Tapi ya tetap aja dari sektor desain memang saya akui Suzuki India agak kurang greget ya. Itu bisa dilihat dari beberapa komponen yang disematkan. Seperti ya armnya masih kotak, terus shock depan masih teleskopik, tapi udah 41 mm kalau nggak salah ya. Terus shock belakang yang ya standar-standar aja, nggak ada adjustable sama sekali, yang kayak mirip-mirip sama apa ya kalau nggak salah R25 atau MT25 ya kalau nggak salah sih. Terus lampunya udah full LED depan belakang, yang bentuknya ya gitu sih. Terus apa lagi ya, tapi sen masih bolam semua sih. Terus panel-panel speedometernya udah digital semua. And then kunci kontak masih standar ya, belum ada fitur security lock atau fitur-fitur kayak keyless kayak gitu-gitu deh. Tapi ya sayang aja sih, harga 50 juta nggak pakai keyless. Bercanda lu Suzuki. Buset deh, but it's okay lah, nggak apa-apa. Terus rem depan belakang yang udah disupport by Bre ya, full ABS dual system ya. Terus and then silinder knalpot nih, dia udah dual tone. Tapi sayangnya dia masih plastik. Jadi cuman plastik yang dikasih sentuhan chrome di ujungnya. Aduh, Suzuki. Ya wes lah, gak apa-apa deh, namanya juga Suzuki ya. Tapi perlu saya tekankan sekali lagi bahwa motor ini itu diperuntukkan bagi kaum mapan. Ingat ya, mapan. Oke, mapan. Pokoknya kalau kalian belum mapan, mending skip aja deh atau cari motor yang lain ya kan. Terus untuk orang yang nyari kenyamanan, terus pengen model yang sporty, terus nggak gampang pegel, torsinya juga nggak gede-gede amat, kayaknya cocok buat milih Gixxer SF 250. Walaupun dengan fitur ya ala kadarnya ala Suzuki India, tapi it's okay lah. Tunggu dulu, di sini saya nggak bahas ekonomi loh ya, jadi jangan baper, oke? Oke, setelah kita kelar ngebahas hujatan netizen plus 62-nya, sekarang kayaknya paling enak kita ngebahas hal yang paling sakral tentang motor ini. Hal yang paling menarik ya untuk saya bahas sih, buat saya loh. Ini versi saya. Mungkin versi orang lain, mungkin versi channel lain bisa beda-beda. Ya oke, mari kita lanjutkan. Oke. Terus apa ya? Oh ya, bagian mesin sih. Saya tertarik di bagian mesinnya. Kenapa? Gixxer ini merupakan brand new alias new development khususnya engine ya. Namun Gixxer ini merupakan racikan insinyur Suzuki India, bukan Jepang. Infonya yang saya dapat sih gitu. Jadi mungkin buat saya sih agak sedikit aneh ya, kenapa insinyur yang ada di Indonesia itu kok kayaknya kesannya rada males ya. Jadi mikir saya, tapi nggak mas-mas juga sih sebenarnya, mereka juga pinter-pinter, jago-jago, hebat-hebat kok, saya akuin. Pokoknya kalau Indonesia itu bikin motor, apalagi ngerancang, ngedesain motor itu, pokoknya selera Indonesia banget deh. Saya yakin saya kayak gitu sih. Memang udah terbukti kan kalau misalkan orang Indonesia ngedesain motor, dari mesinnya kah, dari bodinya atau fitur-fiturnya pasti masuk, pasti selera orang Indonesia itu masuk gitu loh. Gak kayak ya Suzuki India ya mungkin loh. Terus kenapa Suzuki Indonesia nggak langsung ngedevelop aja sih mesin sendiri di sini, atau ya hal yang lain mungkin? Yang notabene di Indonesia ini Suzuki
memang udah ada pasar buat ngembangin engine-nya sendiri gitu loh. Kayak misalkan ya, mungkin ngembangin GSX R150 ya kan, itu ditunggu facelift-nya nggak ada. Sayang banget ya. Terus apakah SDM kita, orang-orang Indonesia kurang kompeten atau gimana gitu loh, kok sampai nggak dipercaya gitu loh, atau mungkin kurang dipercaya buat ngedevelop mesin, body dan lain-lain gitu loh. Well, saya sih agak sedikit menyayangkan juga ya, kenapa malah bawa Gixxer dari India ke sini, bukannya fokus ngembangin atau ngedesain ulang, ngefacelift ulang baby JSX-nya. Aduh, skip deh. Kita lanjut bahas yang lain ya. Tuh kan, saya jadi lupa mau ngebahas apa. Kita kan mau ngebahas engine ya, mau jadi ngalor ngidul lagi. Oke deh. Sip. Jadi gini, pembahasan ini hanya menurut pemahaman saya aja, karena saya jujur agak kurang begitu paham juga tentang permesinan ya. Jadi ya menurut apa yang saya baca aja sih, dan saya pahami terus saya sampaikan versi saya. Jadi gini, Suzuki Gixxer ini dirancang dengan basis mesin berkapasitas silinder 250 cc berpendingin oli, atau bisa kita sebut SOCS menurut Suzuki ya. SOCS apa sih? SOCS adalah Suzuki Oil Cooling System. Nah, apa aja keunikan yang ada pada mesin satu silinder 250 cc ini? So, fungsinya dari oil cooler ini dan mekanisme engine-nya yang saling berkesinambungan, terutama pada jeruan engine ya. Oli mesin yang panas disalurkan ke oil cooler, lalu terjadi proses pendinginan yang dibantu udara melalui kisi-kisi pada sirip coolernya. And then oli yang temperaturnya sudah turun disalurkan ke seluruh bagian rongga head engine yang punya desain khusus berbentuk ya kayak gerigi gitu sih, gerigi kecil gitu ya kalau saya lihat. Terus oli akan melumasi seluruh rongga head mesin agar durabilitas dan powernya tetap terjaga. Dan diklaim Suzuki, mesin SOHC single cylinder mereka ini bisa bersaing dengan mesin DOHC dan memiliki durabilitas yang maksimum serta power yang terjaga. Tapi itu kan klaimnya Suzuki ya. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih sejatinya kayak gimana sih, sebelum ada narasumber dari pemiliknya langsung, atau ya paling enggak saya nyobain sendiri sih paling enak. Tapi ya nggak tahu kapan sih ada kesempatan buat nyobain. Waduh, saya pengen banget sih sebenarnya nyobain ini motor, kayak gimana performanya, seperti apa ridingnya, positionnya. Terus apakah memang benar-benar nyaman waktu saat kita bawa jalan. Jadi saya nggak bakal ngomong cuman sekedar katanya lagi gitu, tapi emang saya nyobain langsung dan ngerasain langsung ini motor. Ya moga aja deh ya ada yang minjemin buat dites. Ngarep banget sih, uset ya. Terus jadi apa ya, oke lah, kita lanjut aja ya. Terus jadi ketahuan kan engine-nya kayak gimana. Ya, tapi saya tekankan sekali lagi, mohon maaf ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian versi saya. Ya, namanya saya juga belajar ya kan. Tapi ya paling enggak saya pengen ngomong jujur aja sih tentang apa unek-unek yang saya keluarin gitu loh. Bener-bener nge-review jujur aja sih, lebih ke situ. Terus sama ngebahas ini aja sih tentang hujatan-hujatan netizen Indonesia yang rame banget. Oke deh. Maaf suara saya agak sedikit keganggu ya, antara pilek, batuk dan lain-lain. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel ini. Terima kasih banyak banget buat dukungannya. Untuk teman-teman semua, kalau mau di-share video ini buat saudara,
terus teman kantor, atau mungkin orang yang pengen cari Suzuki Gixxer, silahkan di-share, saya nggak akan keberatan. Dan buat teman-teman yang pengen ngebantu, ngedukung saya buat memajukan channel ini, kita ngebahas all about Suzuki. Mungkin ya, bismillah aja. Next video saya pengen ngebahas tentang sejarah Suzuki motor berdiri, mungkin yang bisa jadi seperti itu. Atau mungkin saya bakal bahas brand-brand lain seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, dan lain-lain gitu aja sih. Terus apa lagi ya? Oke, kayaknya gitu aja sih. Terima kasih sudah menonton. Prepare a phone. Ulang. Kayaknya nggak enak suara saya. Oke deh, terima kasih sudah menonton. Prepare your phone and happy watching. Bye bye.